Zaman sekarang Big Tech itu merupakan Big Brother. WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, semuanya. Karena mereka mengenali kita lebih dari kita. Mereka ngawasin kita, mereka tahu apa yang kita type, mereka tahu apa yang kita suka untuk lihat. Mereka maksa kita buat buka aplikasi mereka selama mungkin. Itu algoritmanya kan. Dan have an incredible opportunity to create entirely new sustainable industries, investing in nature as the true engine of our economy. The current global crisis has disrupted every aspect of our lives, but it has also presented us with an extraordinary opportunity, a chance to reset and accelerate efforts to improve the state of our world. We have to prepare for a more angry world, and how to prepare. Good news, the coronavirus pandemic is in decline. Bad news, the Great Reset, where you will own nothing and be happy, is being brought about by economic policy decisions made by your government that will facilitate the advance of the most powerful interests on earth. video tadi yang lu tonton itu merupakan cuplikan video dari WEF, World Economic Forum. Itu merupakan video resmi, bukan video buatan orang anonimus atau apapun. Itu video resmi prediksi mereka tentang tahun 2030. Yang pertama, yang paling bikin menarik. Kenapa? Karena dia bilang you will own nothing and be happy. Lo nggak akan punya apa-apa, tapi lo happy. Dan itu ngebuat banyak orang jadi mengeluarkan dugaan-dugaan tertentu. The Great Reset. You will own nothing and you will be happy. Why do we keep hearing this phrase? What is going on at this Davos? Why are these billionaires getting together? WEF merupakan perkumpulan orang-orang penting di dunia. Yang datang itu dari beragam banget. Ada kepala negara, ada CEO company besar, ada juga media-media global dari seluruh dunia, di Asia, Afrika, Eropa, Amerika, semuanya. Yang menarik adalah sebenarnya banyak banget prediksi tentang tahun 2030. Saudi, Bin Salman punya prediksi tentang Arab 2030, di mana dia bilang bahwa Arab bakal jadi negara maju yang memimpin peradaban di tahun 2030. Ada juga prediksi-prediksi yang bilang bahwa 2030 merupakan zamannya kehancuran dolar, perpindahan Pax Americana ke Judaika. Sampai yang tadi, WEF memprediksi bahwa 2030 ya tadi akan terjadi 8 hal di video tadi. Yang pertama, balik ke yang tadi, lo nggak akan punya apa-apa tapi lo happy. Gimana caranya lo nggak punya apa-apa tapi lo bisa happy? Mereka bilang bahwa di tahun 2030 kita akan semuanya nyewa. Tadi kita lihat di video itu ada video drone yang nganterin barang dan seakan-akan itu barang pinjaman. Mungkin maksudnya adalah kita itu kedepannya 10 tahun lagi bakalan minjem kulkas, minjem TV, minjem laptop, minjem sepatu, minjem mosakin dan nggak punya apa-apa dan tetap happy. Ternyata udah banyak zaman sekarang yang minjem kulkas. Gue juga baru tahu sebenarnya. Tapi yang menariknya adalah you will be happy. Kenapa lo bisa happy padahal lo nggak punya apa-apa? Jawabannya adalah komunisme. Komunisme itu merupakan definisi you will own nothing and be happy. Communism is an economic ideology that advocates for a classless society in which all property and wealth are communally owned, instead of by individuals. Karena di komunisme, seperti yang gue bilang di video-video sebelumnya tentang Karl Marx, komunisme itu isinya nggak punya free will, nggak punya kehendak. Jadi semua happy, padahal you will own nothing gitu. You own nothing. Apakah yang diinginkan oleh forum dunia itu adalah komunisme? Hal yang paling mereka benci, gue juga nggak tahu. Ini kan pemikiran gue aja. Yang menariknya adalah The Great Reset ini merupakan isu-isu yang udah lama jadi desas-desus teori konspirasi. Yang gilanya WEF terang-terangan nulis konsep The Great Reset di situs ofisialnya, bahkan bikinin video khusus dan bahkan bilang bahwa sejak terjadinya COVID bahwa dunia kita nggak akan bisa kembali kayak dulu lagi. Terang-terangan. Apa itu nggak ngebuat orang jadi mikir bahwa konspirasi tersebut nyata? Karena mereka terang-terangan menggunakan nama The Great Reset. Klaus Schwab merupakan pemimpin WEF. Klaus Schwab merupakan seorang globalis. Bahkan tampilannya pun sudah mirip penjahat di cerita-cerita
Hollywood, benar-benar kayak cerita fiksi. Tapi kalau dia bilang, tentu gue percaya. Majalah Time juga ngeluarin redaksi yang berjudul How to Build a Better World After COVID-19, The Great Reset. Kenapa seterang-terangan itu gitu? Ya orang akan bilang, ya karena terang-terangan, ya berarti nggak konspirasi lah. Mereka aja nggak takut, ya artinya bukan konspirasi. Apa iya itu jawabannya? Jelas-jelas maksudnya adalah The New World Order after COVID-19. Situasi ini jadi mirip kayak cerita novelnya George Orwell yang judulnya 1984. Di cerita itu, ini cerita fiksi di mana ada sebuah dunia yang orangnya itu semua hidupnya diawasin oleh Big Brother. Hidupnya diawasin, dia juga setiap hari itu cuma kerja hal yang sama aja. Kerja ditentukan, kemauannya pun ditentukan, dan setiap hari semua jalanan itu isinya propaganda pemerintah. Dan bahkan di cerita George Orwell itu, orang itu nggak boleh punya pemikiran personal karena itu berbahaya. Pemikiran personal bisa membuat orang menjadi radikal. Itu merupakan jalan cerita 1984 George Orwell. Jadi apakah Orwellian State itu negara yang difiksikan oleh Orwell itu adalah nyata? One day ya mungkin. Kalau kita lihat sebenarnya apakah ada Big Brother di dunia ini sekarang? Big Brother itu merupakan ya kakak besar yang mengamati kita kemana-mana. Itu konsepnya Big Brother di cerita George Orwell. Itu kenapa ada reality show judulnya Big Brother. Itu kayak penghuni terakhir kalau di Indonesia. Big Brother itu dimana reality show-nya itu lo tinggal di rumah yang diawasin oleh CCTV, oleh kamera, ya karena reality show kan. Dan ya lo harus bisa survive sampai tinggal sisa 1 orang. Itu reality show Big Brother. Apakah di dunia ini sekarang ada Big Brother beneran? Ya. CCTV di mana-mana, AI recognition, bahkan HP lo itu juga bisa diretas dengan gampang dengan install aplikasi yang diinginkan oleh mereka. Ada sebuah dokumenter yang nyata 100% tentang bagaimana aplikasi itu bisa ngebuka kamera lo, ngebuka mic lo, dan itu nyata, ada dokumenternya, entah itu Android maupun Apple, semua bisa, nggak ada yang private. Itu kenapa nggak heran kalau lo nge-type di WhatsApp, bilang ke temen lo mau beli rumah di BSD, tiba-tiba lo buka Facebook, muncul iklan rumah di BSD. Karena emang semua bisa disadap, dan ini bukan konspirasi tolol. Bahkan sekelas Mark Zuckerberg pun, laptopnya itu ditutup webcamnya, karena dia tahu bahwa itu memang nyata, dan semua bisa diretas. Kalau sekelas Zuckerberg aja bisa diretas, apalagi lo, apalagi gua. Tapi ya tentu kita kan nggak pernah merasa bahwa itu penting. Ya udahlah, kalau mau ambil data gua, ambil aja. Apa peduli gua? Gua kan orang biasa-biasa aja, dan nggak ada yang dirugikan juga. Dan juga mungkin ada yang mikir data itu kan sebenarnya cuman ya akhirnya gue ditawarin ads, gue ditawarin iklan. Ya udahlah, nggak usah dibeli. Apa masalahnya? Nggak penting amat mikirin begituan. Salah. Itu namanya AI recognition. AI recognition artinya AI bisa mengenalin lo. Semakin banyak data yang disadap, semakin mereka kenal sama lo. Ini nggak cuma sekedar yang namanya nomor telepon atau tanggal lahir atau mungkin makanan favorit. Bukan. Ini benar-benar data gimana bisa ngelihat lo itu orangnya gimana. Dia bisa ngenalin diri lo lebih dari lo atau orang tua lo kenal sama lo. Dengan mengenali semua manusia di muka bumi ini dengan sangat detail, maka membentuk pola pikir tentu akan sangat gampang banget. Kenapa? Karena dia bisa bikin pesan-pesan yang memang lo suka. Karena dia tahu lo itu sukanya apa. Lo suka berita yang gaya tulisannya itu kayak apa, mereka tahu semua. Kalau misalnya mau bilang ada kejadian X, gimana cara yang paling efektif buat ngasih tahu ke orang Indonesia? Mereka tahu. Gimana ke orang Amerika? Mereka tahu. Karena mereka mengenal diri lo lebih dari lo sendiri. Semakin mereka kenal diri kita, semakin mereka gampang memberikan pesan dan kita akan terima. Itu kenapa namanya you will own nothing and you be happy. Karena lo nggak own anything, lo nggak punya pemikiran lo sendiri. Karena pemikiran lo itu semua dibentuk oleh mereka. Lewat apa? Lewat media. Kenapa bisa? Karena mereka kenal sama kita. Sekenal itu. And you be happy. Why? You happy karena you mikir sendiri. Padahal itu bukan pemikiran you. Ini semua kayak science fiction. Di tahun 2010 atau di 2000-an awal, kalau ngomong hal kayak gini, itu kayak ngomongin science fiction. Makin sekarang, itu makin nyata dan makin nggak bisa dibantah. Nggak ada yang bisa bilang bahwa ini nggak nyata. Ini semua nyata. CCTV dimanapun, tentu dengan tujuan supaya nggak ada crime. Pasti tujuannya pasti baik, supaya nggak ada crime, supaya nggak ada orang-orang yang aneh-aneh. Tapi sekarang bahkan CCTV itu bisa mengenali kita lewat cara jalan.
sampai segitunya, segitu canggihnya, dan akan terus makin canggih ke depannya. Dan tentu itu bagus untuk mengurai kejahatan. Tapi yang berwenang tentu nggak ada yang ngontrol bagaimana cara mereka menggunakan data tersebut. Di tahun 2022 atau 2023, kalau ada yang masih bilang ini nggak nyata, gue nggak tahu lagi harus bilang apa. Karena buktinya udah sangat jelas bahwa itu nyata. Bahkan buktinya pun dari sumber yang primary, bukan dari omongan ahli manapun. Ini sumbernya primary, dari sumbernya langsung gitu. Orang yang bilang konspirasi 2030 adalah hal yang science fiction, tentu orang itu sudah benar-benar menjadi domba sejati. Benar-benar sudah tidak punya pemikirannya sendiri. Kalau lo nggak curiga sama sekali, ya gue nggak tahu lagi harus ngomong apa. At least curiga sedikit lah. Masa ya enggak sih? Sumbernya sejelas itu. Dan 2030 Vision ini sudah berjalan sejak tahun 2019. If you know what I mean gitu ya. Makin kesini orang-orang itu menjadi semakin domba gitu. Kenapa? Karena kita kerja keras setiap hari, overwork, kerja dari 9 to 9, dan akhirnya pulang ke rumah udah kecapean. Orang yang kerja gila-gilaan pulang ke rumah tentu nggak akan mau berpikir lagi. Orang yang sudah kerja mati-matian tentu pulang ke rumah pengennya nonton tontonan yang nggak penting, yang happy-happy aja, yang entertainment. Dia nggak akan mau nonton yang belajar-belajar. Pasti. Kenapa? Kan udah capek di kantor. Ngapain nontonin cerita yang belajar, yang berpikir? Tentu mendingan nonton vlog-vlog yang nggak jelas. Semakin kerja keras, padahal kenyataannya orang makin susah beli rumah. Dengan kerja 8 jam di tahun 70, seorang petani bisa beli rumah. Dengan kerja 12 jam di tahun 2020, seorang milenial lulusan UI tidak bisa beli rumah. Bahkan di pinggiran Jakarta, lo overwork but you underpaid. Pulang ke rumah ya tentu you nggak mau belajar. Ya pasti you akan pilih podcast-podcast yang gunanya tentu menghibur lo. Dan itu nggak salah, memang begitulah adanya. Ya itu rumusnya bagaimana menjadikan orang menjadi domba. Suruh kerja mati-matian, berikan cita-cita, ya buat dia mengejar impiannya sampai ke liang lahat. Benar-benar 100% mirip science fiction. Zaman sekarang Big Tech itu merupakan Big Brother. WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, semuanya. Karena mereka mengenali kita lebih dari kita. Mereka ngawasin kita, mereka tahu apa yang kita type, mereka tahu apa yang kita suka untuk lihat. Mereka maksa kita buat buka aplikasi mereka selama mungkin. Itu algoritmanya kan. Dan Big Brother maksa kita untuk buka aplikasi mereka selama mungkin supaya mereka makin kenal sama kita. Kita nggak dipaksa buat buka Instagram 10 jam, enggak. But kita dipaksa dengan secara nggak langsung gitu. Ya macam-macam lah. Dopamin naik begitu dengar bunyi notif WhatsApp, notif TikTok, ngeliat likes, ngeliat komen, ngeliat jumlah views. Ya gue pun juga merupakan orang yang sama juga. Gue nggak bilang gue orang yang berbeda. Mr. Zuckerberg, do you believe your product can be addictive? Senator, we certainly do not design the product in that way. We design the product to be as useful and meaningful as That's possible. not my question. We take steps. My question is that there seems to be an ample body of growing medical evidence that social media sites have an addictive nature to them. Do you agree with that?